Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Aji, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk melakukan wawancara kepada Bu Aji. Dalam hal ini sebagai bentuk tugas saya sebagai calon guru penggerak Bu Aji pada modul yang sedang kami pelajari tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aji dan silakan Ibu Aji jawab sesuai dengan apa yang sudah Ibu Aji pahami dan alami selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Penerang Selatan. Baik Ibu Aji, bagaimana kabarnya Ibu Aji hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai ya Bu Aji. Bagaimana cara Ibu Aji mengidentifikasi bahwa ini adalah dilema etika, sedangkan ini adalah bujukan moral? Kalau misalnya dilema etika, kan kita itu ada kata-kata orang. Jadi menurut dari hati nurani lagi bahwa kita harus menempatkan diri sebagaimana itu tidak menjadi problem di luar sana. Kalau misalnya dilema moral, kerjasama sebagai tim di dalam lingkungan sekolah, saya sendiri sebagai pimpinan bahwa disinilah sebagai kita manusia biasa, apalagi kita sebagai orang Islam dan maupun di umur Islam menempatkan bahwa perasaan dan ini bicara. Iya, jadi tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini sebagai manusia ya Bu Aji, nilai-nilai yang benar. Nah, terhadap kasus bujukan moral biasanya itu Bu Aji berisi sesuatu yang benar melawan yang salah. Sedangkan kalau dilema etika benar lawan benar. Bagaimana Ibu Aji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu Aji sama-sama benar. Bagaimana cara tak menjalankan pengambilan keputusan itu untuk memutuskan dilema etika seperti itu? Maksudnya di situ satu keputusan ya, sama-sama benar tapi bertentangan. Iya, ya itu maksudnya. Tapi bertentangan. Iya Bu Aji. Nah disinilah sangat rumitnya kita sebagai pemimpin, karena di pihak lain ada yang mendukung, di pihak lain juga ada yang tidak mendukung. Padahal menurut penilaian seorang pimpinan termasuk kepala sekolah, dua-duanya ini adalah benar. Jadi makanya diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu kebijakan yang di sini dua-duanya bermanfaat. Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan, mungkin bisa dipilih opsi yang bagaimana tidak merugikan dua-duanya. Maksudnya begitu Bu Aji. Berarti dengan kata lain Ibu Aji menggunakan opsi trilema. Maksudnya opsi trilema itu pilihan ketiga gitu. Maksudnya supaya dua-duanya bisa berjalan, ya, bisa berjalan dan tidak ada yang dirugikan, begitu kan Bu Aji. Oke Bu Aji. Nah, bagaimana langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu Aji biasa lakukan selama ini dalam menghadapi keputusan seperti itu Bu Aji? Bagaimana langkah-langkahnya, apa yang Ibu Aji pertama lakukan? Termasuk kalau misalnya ada kasus tadi yang dikatakan bahwa bisa di penggunaan keuangan atau bisa dalam sikap anggota atau guru dengan sekolah, di sini dibicarakan bersama. Jadi dimusyawarahkan dulu. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, ada yang mendukung, ya, ada yang pro dan ada yang kontra Bu Aji. Ya. Setelah dimusyawarahkan Bu Aji bagaimana selanjutnya? Mungkin yang kita jalankan itu yang terbaik. Mungkin berdasarkan pilihan terbanyak mungkin atau bagaimana Bu Aji? Pilihan terbanyak itu yang kita lakukan dan kita laksanakan. Oke. Nah, menurut Bu Aji hal-hal apa yang Ibu Aji anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal apa yang menurut Bu Aji efektif ini, Bu Aji? Yang pertama itu harus mendekatkan diri kepada rekan atau stakeholder yang ada di sekolah, Yang melakukan pendekatan personal. Iya. Kemudian berbicara dan atau meminta keputusan dari komite sekolah, Berkomunikasi ya Bu Aji. komunikasi dengan komite sekolah, keputusan apa yang bisa harus diambil. Kemudian berikutnya mengajak untuk tetap menjaga wibawa dalam satu lingkungan sekolah. Untuk menjaga tetap wibawa yang sekali ini Bu Aji. Nah, selama Ibu Aji mengambil keputusan menjadi kepala sekolah di sekolah ini, tantangan apa yang menurut Bu Aji itu yang sering Ibu rasakan pada saat Ibu Aji mengambilkan keputusan? Tantangan selama ini jelas ada. Iya. Karena tantangan yaitu merasakan diri saja bahwa apa yang sampai keputusan tadi ini ada yang tidak pro, yang tidak pro. Kemudian sebagai pimpinan itu saya anggap disamakan saja, diratakan saja, bahwa di dalamnya tidak ada rasa rasa mengecualikan, tidak ada rasa mengecualikan. Terkadang kita kalau ambil keputusan ya Bu Aji, menurut kita sebagai pemimpin itu baik, tapi terkadang orang menganggapnya itu salah. Tapi sesuai. Nah, bagaimana Bu Aji menyikapi hal tersebut? Apakah tetap dijalankan atau bagaimana caranya supaya meyakinkan misalnya orang-orang yang menganggap salah Bu Aji? Kalau menurut saya sendiri sebagai pimpinan adik tetap saya jalankan selagi itu tidak keluar dari aturan yang ada di sekolah. Tidak melewati aturan. Jadi tetap kita yakini bahwa ini yang kita lakukan ini benar kan Bu Aji, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya. Nah Bu Aji, apakah Ibu Aji membuat sebuah jadwal misalnya, jadwal untuk menyelesaikan keputusan yang biasa Ibu Aji lakukan? Apakah Ibu Aji membuatkan suatu jadwal mungkin, atau dalam bentuk prosedur apa misalnya dalam memutuskan seperti itu? Kalau jadwal mungkin ada yang menjadwalkan, juga tidak. Karena dilema tersebut kadang kita tidak rasakan bahwa itu akan datang tiba-tiba, atau tidak bisa diprediksi bahwa di suatu saat ada dilema yang muncul. Jadi kalau menurut saya mungkin penjadwalan ini belum banget. Maksudnya Ibu Aji jika ada langsung diselesaikan? Ya, jika ada langsung kita selesaikan bersama dari dilema tersebut. Oke, jadi dengan kata lain gesit Bu Aji. Ya. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut toh. Jangan sampai nanti besok lah, lusa lah. Tapi kalau bisa hari itu, hari itu. Ya kan biasanya berkembang masalahnya kan Bu Aji. Ya. Terus Bu Aji, ada tidak orang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini membantu Ibu Aji, permudah Ibu Aji dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dua-duanya benar? Ada tidak orang atau faktor-faktor yang mendukung? Ada orang yang mendukung. Siapa itu biasanya? Termasuk dari Ibu konseling, bimbingan konseling. Kemudian dari Dinda sendiri yang biasa tempat saya bertanya bagaimana solusinya. Kemudian faktor-faktornya itu yaitu mengajak untuk berbicara bersama, bertatap muka bersama. Kalau dari itu kan dari ranah atasan bawahannya Bu Aji. Nah kalau dari atasan atau stakeholder, ada tidak orang-orang yang bisa yang mempermudah Ibu Aji dalam mengambil keputusan? Ibu jadikan betul sih nanti menurut dia. Ya ada, termasuk atasan langsung dari kepala bidang pendidikan yang biasanya kita tempati, mau minta masukan-masukan tentang hal apa yang terjadi. Kemudian terkadang juga
apabila kita bertemu dengan kepala dinas pendidikan, meminta tips-tips apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah apabila menemukan dilema. Ya, karena mungkin orang tersebut kita anggap sudah benar ya, pasti kalau kita minta pendapatnya pasti pendapatnya itu untuk mengarah ke suatu kebenaran. Kemudian tak terlepas juga dari masyarakat di lingkungan sekolah. Masyarakat juga dilibatkan Bu Aji. Betul sekali Bu Aji. Karena itu kan mempermudah kita tidak hanya dengan orang dalam sekolah, tetapi juga kita harus di luar sekolah juga Bu Aji. Nah Bu Aji, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi ke saya, pembelajaran apa yang bisa Ibu Aji petik dari pengalaman Ibu Aji selama ini mengambil keputusan di sekolah Bu Aji? Pelajaran yang saya ambil yang sangat luar biasa, Dinda. Karena dimana saya sebagai pimpinan, dimana rekan-rekan sekolah itu selalu mendukung, dari apa yang kita putuskan bersama. Dan alhamdulillah selama ini saya sebagai pimpinan berjalan 3 tahun. Alhamdulillah kerjasama luar biasa. Kemudian dilema juga itu kadang kalau boleh dikatakan sangat sedikit yang ditemukan. Alhamdulillah. Berarti bukannya tidak ada tapi ada. Ya. Terkadang kita memang berada di posisi yang serba salah Bu Aji ya. Tapi biar bagaimanapun dalam mengambil keputusan Bu Aji, kita harus bisa bertanggungjawabkan katanya, dan harus berpihak kepada murid, artinya mengutamakan kepentingan sekolah kita untuk anak-anak kan Bu Aji. Nah, terima kasih Bu Aji atas kesempatannya. Satu hal yang mungkin bisa Ibu sampaikan, pesannya kepada saya, dan bukan cuma kepada saya, mungkin kepada seluruh calon guru penggeraknya yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi pemimpin seperti Bu Aji. Kira-kira pesan-pesannya dalam mengambil keputusan itu bagaimana Bu Aji? Berharap Dinda, yang pertama itu semoga dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, dan jangan selalu mengatakan menyerah. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan niat yang tulus, billahi ta'ala mudah akan didapatkan. Seperti Bu Aji, mudah-mudahan calon-calon pemimpin, kepala sekolah ataupun kepala sekolah itu bisa menjalankan atau mengambil keputusan sesuai dengan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi terima kasih Bu Aji, mohon maaf merepotkan Bu Aji. Semoga apa perbincangan yang pada kita hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi Bu Aji juga. Ucapan terima kasih banyak Bu Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Sundar, saya ucapkan terima kasih Pak Sundar karena sudah meluangkan waktu saya. Di sini saya akan mewawancarai Pak Sundar terkait bagaimana pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan sebagai guru dalam kelas atau sebagai wakil kepala sekolah. Bisa kita mulai Pak ya? Oke Pak, pastinya selama ini sebagai guru atau sebagai wakil kepala sekolah, Bapak tentunya selalu mengambil keputusan, ya kan Pak ya?
Ya. Kemudian bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi misalnya ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan kasus-kasus yang berupa rujukan moral Pak? Untuk rujukan moral, identifikasinya tergantung dari kejadian. Ya. Baru keputusannya nanti ditentukan apakah itu rujukan moral atau etika. Jadi tergantung dari kejadian atau Kejadiannya, kasus-kasusnya. ya, kasus. Oke Pak. Nah Pak selama ini jika Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, sama-sama penting misalnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak menjalankan dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Untuk keputusan dari hal tersebut ada namanya skala prioritas. Ya. Skala prioritas yang mana yang harus sebenarnya semuanya sama-sama mendesak misalkan, tetapi ada yang sangat mendesak dan ada yang bisa ditunda beberapa ini. Untuk mengambil keputusannya itu adalah menggunakan metode skala prioritas. Oke, jadi Bapak menggunakan skala prioritas, Ya, maksudnya skala prioritas. Melihat kasus mana atau kejadian mana yang mendesak Ya, yang Bapak harus utamakan. ditangani ya. Oke, lalu Pak misalnya jika diprioritaskan salah satunya dan salah satunya itu bagaimana Pak? Maksudnya salah satunya akan merasa dirugikan atau akan tetap dijalankan? Pak? Ya, terima kasih. Kedua-duanya harus diselesaikan. Tapi dalam skala yang sama kan tidak mungkin satu kali. Oke. Tetapi kedua-duanya itu yang skala prioritas tadi ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Tip dengan skala prioritas itu tidak mengabaikan yang lain. Oke, dengan kata lain maksudnya Bapak, Ya. kalau bisa dijalankan dua-duanya Ya, ya, betul. tetapi ada yang diutamakan Ya. dulu. Ya, sangat luar biasa Pak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama mengambil keputusan Pak? Bagaimana langkah-langkahnya? Ada tidak prosedur khususnya? Ya, secara prosedur kita kan manusia bukan sendiri. Oke, oke. Tidak. Yang kedua, kita bukan manusia otoriter, artinya biasa atau kadang menurut kita keputusan yang kita ambil itu adalah baik, Ya. tetapi ujung-ujungnya bagi teman tidak baik. Jadi rujukan atau metode yang digunakan itu adalah minimal ada pendapat dari teman atau yang lebih tinggi sehingga keputusan itu bisa diambil. Ya, terkadang kita gegabah mengambil keputusan, namanya keputusan kalau sudah diputuskan ya itu sudah menjadi keputusan. Dan menurut saya yang terpenting adalah melibatkan beberapa stakeholder yang bisa memberikan pertimbangan dalam kasus-kasus tersebut. Jadi dengan kata lain selama Ya. ini Bapak melakukan musyawarah Musyawarah ya. mendengarkan pendapat-pendapat Ya, ya. teman, atasan Ya. ataupun stakeholder sekolah, Ya, lalu ya. kemudian diputuskan untuk mengambil satu keputusan, Ya, ya, betul. begitu ya Pak Ya. ya. Oke. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan Pak? Seperti kasus-kasus dilema etika. Efektifnya adalah memberikan keputusan yang terbaik dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya katakan dari awal. Kita bukan memutuskan sendiri, kalau ada yang bisa kita musyawarahkan dulu lalu kita memberikan keputusan. Tidak sendiri ya Pak Tidak ya. sendiri ya. Nah, Pak, dalam mengambil keputusannya, misalnya terutama tadi pada dilema etika, sesuatu yang benar versus benar. Jadi di situ terkadang kita bingung sekali, sulit sekali dalam mengambil keputusan. Apa yang menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti itu yang pernah Bapak alami? Tantangan sih cukup seperti saya contohkan, tugas pokok di sekolah, ada tugas apa dari keluarga. Selama ini
yang utama adalah tugas pokok, di samping tidak mengabaikan keluarga. Misalkan ada hal-hal yang harus diselesaikan bersama keluarga, kita harus sadar bahwa dua-duanya penting, sama-sama pentingnya, tetapi memberikan ruang untuk tugas pokok itu dikerjakan dahulu dan memberi pemahaman kepada misalkan keluarga bahwa ada tugas yang harus diselesaikan, jadi mohon untuk bersabar atau bagaimana caranya sehingga bisa terlaksana dua-duanya. Berarti tetap mengutamakan tugas pokok sekolah Pak ya. Namun tidak menyampingkan juga urusan keluarga. Oke, salut deh sama Bapak. Nah Pak, dalam mengambil keputusan atau dalam menyelesaikan suatu kasus yang dilema etika Pak, ya sesuatu yang membingungkan, ada tidak prosedur atau Bapak membuat jadwal tidak untuk itu, ataukah langsung diselesaikan begitu saja tanpa dibuat perencanaan jadwalnya? Sebaiknya ada jadwal perencanaan, satu persatu harus diselesaikan. Dan katanya tidak mungkin satu hari itu kita bisa menyelesaikan beberapa masalah. Iya. Jadi namanya masalah adalah hal yang kita hadapi tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa juga diberikan jadwal atau time schedule untuk kapan diselesaikan masalah ini, kapan ini. Tetapi sepanjang itu tidak diselesaikan, itu kan tetap menjadi masalah buat kita. Iya, karena kan biasanya Pak kalau diundur-undur kan biasanya menciptakan masalah baru. Tapi jadi untuk lebih tertata, lebih cepat terselesaikan, kita buatkan jadwal ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ada tidak seseorang yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak, yang mungkin Bapak jadikan panutan misalnya? Seperti idola, menjadikan idola ya. Iya. Ada pimpinan, atasan, orang-orang yang berpengaruh itu semua menjadi panutan atau idola dalam mengambil kebijakan, karena teknik adalah melihat orang itu sampai bekerja sejauh mana pengaruhnya sehingga kita jadikan idola, atau apa hasil dari pimpinan mereka. Ya, jadi tidak semua pimpinan menjadi idola, tetapi kita lihat dulu yang mana yang pimpinan ini yang bisa kita idolakan dari hasil kepemimpinannya itu. Jadi dengan kata lain Bapak menggunakan atasan yang dalam bidang itu juga gitu, sebagai bentuk panutan Bapak dalam mempertimbangkan suatu keputusan ya Pak ya. Oke Pak, selain orang-orang tadi nih, selain yang Bapak jadikan idola atau panutan, ada tidak faktor-faktor lain di luar itu Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor lain yang bisa selain orang tadi mengambil keputusan adalah sekira juga secara pribadi, di samping orang lain, di samping intern juga ekstern. Ya internnya itu mungkin karena adanya kemampuan atau kompetensi yang dimiliki secara pribadi, bisa menimbang dan memikirkan bahwa ini keputusan yang terbaik. Jadi kalau faktor-faktor luarnya, misalnya di luar stakeholder sekolah itu biasanya Bapak dari segi internnya, diri sendiri, keluarga. Nah Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Bapak petik selama Bapak menjadi guru atau menjadi wakil kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Dari hasil wawancara tadi mau disimpulkan seperti ini, bahwa kita ini yang diberikan tanggung jawab tidak lepas dari dilema dan masalah-masalah. Nah, di sini sikap kita dan tindakan kita harus sebagai pimpinan menjalankan tugas harus memikirkan baik-baik dan memprioritaskan segala tugas-tugas itu dan memberikan keputusan yang terbaik. Menurut kita kan sudah katakan tadi, tidak selamanya keputusan itu adalah menurut kita itu adalah baik, jadi perlu melibatkan orang lain. Yang kedua, kita adalah manusia yang sifatnya
sosial dan sebagainya, soal politikon. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang-orang lain, ada yang harus menjadi panutan dan sebagainya, sehingga bisa kita maju ke depan menjadi pimpinan yang baik. Jadi intinya kita makhluk sosial ya Pak Ya, ya. ya. Kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu Ya. sendiri, apalagi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Orang Jadi kita banyak. harus utamakan kepentingan orang banyak. Ya. Seperti itu kan ya Pak Ya. ya. Oke Pak, terakhir nih dari sesi wawancara kita, ada tidak pesan-pesan yang mungkin bisa Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak yang sudah sering mungkin mengambil keputusan sebagai guru atau sebagai wakil kepala sekolah kepada kami ini calon-calon guru penggerak Pak? Ya, terima kasih sekali lagi bahwasanya untuk menuju jenjang yang diberikan tugas dan tanggung jawab banyak masalah. Harapan kami ke depan, kalau misalkan kita menjadi pimpinan, tidak kita sudah menjadi pimpinan, tidak mengabaikan yang di bawahnya. Oke. Tidak mengabaikan yang di bawahnya. Sekecil apapun manusia itu atau serendah apapun jabatannya pasti ada fungsinya. Jadi dengan kita punya menduduki atau kita sebagai guru dan sebagainya, di samping ada masalah, banyak dilema, dalam mengambil keputusan juga dilema, tetapi intinya adalah ketika kita jadi pemimpin dan sebagainya tidak pernah mengabaikan yang lain. Ya. Jadi tetap mengutamakan kepentingan orang lain Kepentingan juga bersama. dan untuk bersama. Oke, Pak. Luar biasa sekali Pak, dari wawancara kita hari ini saya memperoleh banyak sekali wawasan ilmu tentang pengalaman Bapak nih selama menjadi guru dan menjadi wakil kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ya Pak, yang terkadang kita mau putuskan salah satunya tapi kan dua-duanya penting. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi ya Pak Kanda. Ya, terima kasih Pak.